Demonstrasi kontekstual Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. SD Negeri Pasar Batang 03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cucun Sundari, SPDI, CGP Angkatan 10, kelas 10.055, Kabupaten Brebes. Dengan fasilitator CGP Angkatan 10, kelas 10.055, Kabupaten Brebes, Bapak Juari SPD MA. Dan didampingi oleh pengajar praktik CGP Angkatan 10, kelas 10.055, Kabupaten Brebes, Bapak Nurrohim, SPD, MPD. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Di video ini akan menjabarkan demonstrasi kontekstual tentang menjalankan manajemen perubahan inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja. Tapi sebelum saya menjabarkannya, saya akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran, yaitu 1. Seorang calon guru penggerak harus dapat mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. 2. Seorang calon guru penggerak harus dapat menyusun Bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif di sekolah. Inquiry apresiatif dimulai dengan menggali hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki sekolah. Mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Proses inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja terdiri dari tahapan Bagja. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Pada tahapan Bagja, menuntut kita sebagai guru penggerak untuk beranjak dari cara berpikir defisit menuju cara berpikir aset, menjadi tangguh, pantang menyerah, dan terus meningkatkan efikasi diri dalam memimpin dan mengelola perubahan. Visi saya adalah terwujudnya murid yang religius, berkarakter, peduli sesama, cinta lingkungan, berinovasi dan bernalar kritis, serta siap menghadapi perkembangan zaman yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sedangkan prakarsa perubahannya adalah mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Langkah metode ATAP adalah kerangka kerja untuk merumuskan dan melaksanakan prakarsa perubahan atau alat bantu membuat gambar mental prakarsa perubahan atau menyusun kalimat prakarsa perubahan. Langkah metode
Berikut adalah prakarsa perubahan yang saya fokuskan adalah mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi di kelas melalui kanvas Bagja. Langkah Bagja yang pertama adalah buat pertanyaan. Apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Bagaimana cara mewujudkan pembelajaran menyenangkan dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Tindakan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan tahapan Bagja yang pertama adalah mencari referensi untuk menyusun asesmen diagnostik awal gaya belajar. Lakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui gaya belajar murid dengan mengisi kuesioner atau wawancara langsung. Berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mendapatkan informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Berdiskusi bersama murid mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Berikut adalah kanvas Bagja yang saya tuangkan di dalamnya adalah kalimat pertanyaan dan tindakan-tindakan yang saya lakukan pada tahapan Bagja pertama. Berikut adalah pertanyaan yang ada pada tahapan ambil pelajaran Discover. Siapa sajakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi menyenangkan di kelas? Kondisi apa sajakah yang dapat saya lihat dalam pembelajaran yang menyenangkan dengan strategi berdiferensiasi bagi murid? Aktivitas atau kegiatan pembelajaran apa saja yang menurut murid menyenangkan? Keterampilan apa saja yang telah saya kuasai dan miliki dalam membantu saya untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dengan strategi berdiferensiasi di kelas. Lalu tindakan dan tahapan ambil pelajaran. Cari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang menyenangkan dengan metode berdiferensiasi di kelas. Dapat melalui wawancara, observasi, studi literatur, mencari contoh praktikal tentang pembelajaran menyenangkan dengan metode berdiferensiasi pada anak. Lakukan wawancara atau survei pengalaman pendapat dengan kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua. Tahapan gali mimpi. Pertanyaan yang muncul adalah, kebiasaan baru apa sajakah yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang menyenangkan dengan metode pembelajaran berdiferensiasi di kelas masih berjalan baik? Bagaimanakah perasaan saya dan perasaan murid jika menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan metode berdiferensiasi di kelas? Harapan apa saja yang ingin saya capai dalam proses pembelajaran yang menyenangkan dengan metode berdiferensiasi di kelas tersebut? Jawaban atau tindakan yang muncul dari pertanyaan gali mimpi adalah membuat pemaparan atau deskripsi sikap saya dalam merespon pertanyaan murid melalui survei tentang mengapa cara atau gaya belajar murid pada masing-masing kelompok berbeda-beda. Membuat deskripsi sikap dalam merespon kesalahan murid melalui survei dengan tidak menghakimi. Membuat gambaran sikap dan merespon murid atas kesalahan yang mereka buat saat pembelajaran berdiferensiasi melalui wawancara sehingga murid tidak takut dalam mengambil keputusan saat pembelajaran dan mampu memperbaiki. Guru dan murid membuat harapan dan evaluasi mengenai proses pembelajaran berdiferensiasi.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menginspirasi Bapak dan Ibu guru semua dan dapat dilaksanakan perubahan di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.